Menahan lapar dan haus itu hanya simbol supaya kita menahan juga segala bentuk kesia-siaan dan kemaksiatan. Jadi saumnya harus dilatih sejak sekarang, biasakan juga saum sunnah menjelang Ramadan itu supaya terlatih ya gitu. Yang kedua, sholat malam atau qiyam ya. Qiyamul lail man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Geuleuh urang aya latihan minimal witir-witir wae mah atulah. Jadi sebelum tidur bisa witir dulu, itu syukur-syukur nanti tengah malam bisa bangun. Jadi berlatih sholat malam supaya nanti di bulan Ramadan kita bisa full sholat taraweh nanti 30 we. Jangan kena orang Sunda taraweh jadi taraweh. Karena hadisnya sama dengan saum, man shoma Ramadan, siapa yang saum bulan Ramadan sebulan capleng ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu wajib, saum wajib. Itu salat malam sunat kan? Tapi hadisnya sama, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau salat malamnya bisa full sebulan capleng, diampuni juga dosanya. Iya wajib, iya sunat, tapi pahalanya sama, diampuni dosa. Tapi untuk sholat masih ada keringanan dalam arti namun ternyata akhirnya geus berusaha aya bolongna, aya satu senjata pamungkas yaitu man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya terlanjurnya aya bolongna ya 20 hari aya bolongna sholat tarawih. Nah 10 hari terakhir mah ulah bisa bolong karena pada salah satu dari 10 hari terakhir ada yang disebut Lailatul Qadar. Siapa yang sholat malamnya bertepatan dengan Lailatul Qadar diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah gitu. Eta mah kage anu teu bisa nganiatkeun di ayeuna supaya full gitu. Tapi lamun full mah pasti Lailatul Qadarnya dapat, sabulan camplong lagi dapat gitu. Itu dua ya. Satu saum, dua sholat malam, tiga qiraatul Quran. Baca Al-Quran banyak-banyak. Makanya kalau mau baca Al-Quran dengan artinya sekarang waktunya. Ini Ramadan mah cukup baca aja cing loba. Ya. Baca aja sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi para ulama saja sudah pada zaman dulu ya sudah meninggalkan kajian hadis dan lain sebagainya. Mereka memperbanyak baca Al-Quran. Imam Syafi'i diriwayatkan ya selama bulan Ramadan tamat 60 kali. Bulan Ramadan 30 hari, Imam Syafi'i tamat seberapa kali? 60 kali, berarti sapoena 2 kali tamat. Dari orang bisa sebulan tamat gitu, alhamdulillah gitu kan. Tapi ya harus diniatkan dari sekarang, harus dilatih qiraatul Quran. Yang keempat apa? Yang keempat sedekah. Sedekah itu amal yang luar biasa ya. Siapa saja yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, kemudian ada 100 benih yang sama dari tiap tangkainya dikalikan seberapa? Sedekah itu dikalikan seberapa? 700. Surat Al-Baqarah 260 ya. Innal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli subulatin mi'atu habbah ya. Jadi itu tadi di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kalau diterima sedekah kita dikalikan 700, maka ada salah seorang ustaz yang spesialis sedekah gitu kan. Bapak Ibu kalau pengen cepat kaya banyak-banyaklah sedekah. Kan dikalikan 700, cuma lupa bahwa 700-nya bisa di dunia, bisa di akhirat. Dikalikan 700-nya bisa di dunia, bisa di akhirat. Satu, yang kedua, dikalikan 700-nya mau ditampi sedekahna. Jadi mun sedekah tong ngadikte ka Allah. Misalnya ayat cancel lewat, ya Allah mau berjanji 700 kali saya ini ngasupkeun ka cancel 1 juta, teu kudu 700 ya Allah, aya mah 100 heula we, mungkin 600 nanti akhirat ulah ngadikte ka Allah. Kayak dicantanku diterima dan Allah lebih tahu apa yang diperlukan buat kita. Teu kudu yakin we. Yang namanya sedekah itu enggak akan rugi ya, gitu ya. Yang kelimanya yaitu thalabul ilmi ya. Jadi ada 5 amalan yang harus kita siapkan sejak sekarang menghadapi Ramadan. 1 bulan lagi. 1 apa tadi? Saum. 2 sholat malam. 3 baca Al-Quran. Yang keempat sedekah. Yang kelima thalabul ilmi ya seperti sekarang. Ya, harus mencintai ilmu, mencintai Quran dan Sunnah. Ulah mengumpul beragama. Nutur-nutur sudah direncana ulah. Harus jelas. Beragama itu harus sesuai Quran dan Sunnah. Jangan cuma sugan yang cenah. Itu persepnya seperti itu.
Ya mudah-mudahan bermanfaat. Untuk syuruk kira-kira 5 atau 10 menit lagi. Jadi kalau ada pertanyaan lebih baik ya supaya nanti selesai kajian sebelum duduk makan-makan yang mau sholat syuruk bisa ya. Maka kalau ada pertanyaan, ibu-ibu, ayah Pak Rosan, bapak-bapak, Pak Yusuf, mana Pak Yusuf? Ya silakan Pak Yusuf biasa. Tuh masuk video Pak, tenang. Tentang akidah itu sebenarnya berat sekali bagi yang berilmu karena ujiannya bahkan yang tidak logis yang lolos, sedangkan yang logis malah dia ketolak. Pertama waktu disuruh sujud kepada Adam, kan jawaban iblis itu paling rasional, tapi itu tertolak. Yang kedua, waktu Ibrahim mau menyembelih anaknya, itu dikasih tahu sama iblis, dan itu rasional. Tapi yang lolos itu yang tidak rasional. Terus yang terakhir yang Ustaz ceritakan ada satu kisah bahwa yang mau bertobat diukur jaraknya. Yang lolos malah yang tidak rasional karena jaraknya itu didekatkan padahal masih jauh. Nah ini lebih berat bagi yang berilmu. Iya, kemana jelaskan anaknya? Ya, nah itu. Baik, bagus ya pertanyaannya. Ternyata dalam masalah akidah kita harus mengesampingkan logika dalam hal-hal tertentu. Ya, yaitu tadi banyak orang yang sok pintar mengatakan iblis itu lebih beriman dari kita. Iblis mah pernah berdialog dengan Allah. Iblis mah menolak sujud kepada Adam karena sujud mah dulu Allah hukum. Itu cek logika. Tapi ternyata Allah melaknat iblis gara-gara tidak mau mengikuti perintahnya untuk sujud kepada Adam, kan gitu. Jadi seperti kita sujud menghadap Ka'bah, oleh orang-orang yang sok logika mah umat Islam bisa buat nyembah berhala. Buktinya nyembah Ka'bah. Jawaban kita apa? Kita menyembah Allah karena sujud menghadap Ka'bah itu diperintahkan oleh Allah, itu jawaban kita. Tapi mereka yang logis mengatakan sarwa ya umat Islam yang sujud nada bangunan berbeda. Ya. Kita mah karena tahu itu ada perintah Allah begitu. Makanya logika itu di bawah dalil, itu yang betul. Logika itu mengikuti dalil. Jadi buat apa dong kita jadi orang pintar? Jadi orang pintar untuk memahami dalil. Naon maksudnya Allah teh, naon maksudnya Rasul teh, itu bukan untuk menentang atau mempertanyakan dalil ya. Jadi kalau pintar yang akhirnya mempertanyakan dalil itu bukan logis, itu keblinger disebutnya. Pintar keblinger ya. Tapi kalau orang yang betul-betul pintar disebut ulul albab, itu takwa, ujung-ujungnya takwa ya. Surat Al-Imran 190 191 inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Dan cerdasnya itu karena takwa. Surat Al-Baqarah 269 yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab ya. Surat Az-Zumar ayat 17-18 fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ya. Karena kadang-kadang dalil itu seolah-olah dari satu sisi harus mengesampingkan logika. Makanya kalau menjelaskan akidah harus oleh orang yang kuat logikanya tapi dia pasrah kepada dalil gitu. Jadi orang-orang yang menjelaskan akidah dan benar biasanya dia juga punya logika yang bagus, tapi dia tahu di sini saya tidak harus pakai logika karena dia tahu dalil ya. Mengapa banyak orang-orang kafir yang terislamkan oleh Dr. Zakir Naik misalnya. Zakir Naik ini penjelasannya logis, tapi akhirnya dia mengatakan dalam hal ini dalil begini. Nah udah, tunduk gitu ya. Jadi ada bagusnya saya ngajar akidah, dan saya juga lulus dari astronomi ITB. Ayah saya nanya karena dengan logika kita jelaskan, saya juga bukan tidak ngerti logikanya harusnya begini, tapi tidak cek dalil kia nggak usah nurut gitu, nggak usah tunduk ya. Ada satu buku judulnya teh Filsafat Ilmu. Saya lupa penulisnya siapa, tapi pengantarnya oleh Profesor Yuyun. Dia mengatakan, saya pernah membuat bingung guru saya, Profesor Adi Hakim Nasution, ketika dia mengajari filsafat. Dan dia bangga dengan itu. Saya membuat Profesor Adi Hakim berkeringat dingin, padahal dia juga penceramah.
Pernah dengar ya dari Hakim Nasution, rektor IPB. Kalau Profesor Yuyun pernah jadi rektor Unpad kan. Ini 26 profesor ya. Di pengantar filsafat ilmu dia dengan bangganya mengatakan, Profesor Andi Hakim pernah bingung ketika saya bertanya, bisakah Tuhan membuat satu benda yang begitu berat, begitu besar, saking berat dan besarnya dia sendiri tidak kuat mengangkatnya. Pernah ya namanya gitu kan? Dulu Profesor Afif Muhammad juga pernah ngomong begitu di depan kami nih. Kita harus belajar filsafat sebab kalau ada pertanyaan gitu gimana jawabannya gitu. Ternyata dengan belajar dalil simpel saja jawabannya. Tapi membuat ahli filsafat bingung. Kenapa? Mau dijawab Allah tidak bisa menciptakan barang kawas itu berarti Allah bukan Maha Pencipta. Tapi kalau dijawab bahwa Allah tidak bisa mengangkat barang ciptaannya sendiri berarti Allah bukan Maha Perkasa, betul kan? Pakai dong tak? Jadi cuma jawaban apa Bu? Dijawab pula. Itu benar matang dijawab. Itu benar dalam surat 21 ayat 23. Surat 21 ayat 23 mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah mah tidak ditanya tentang apapun yang dia perbuat, kamu yang akan ditanya. Jadi tentang nama-nama, sifat-sifat Allah kita mah tidak perlu mempertanyakan, cukup menerima. Nama Allah apa, sifatnya bagaimana, derajat sifat itu sendiri kita serahkan kepada Allah. Kalau ada keterangan baru kita bisa menjawab. Kalau nggak ada keterangan maka perlu dijawab. Contohnya Allah berfirman, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Siapapun yang membawa dosa sebesar apapun, tapi dia bertauhid kepadaku, aku akan memberikan ampunan sebesar itu pula. Itu kan sudah ada, rahmatnya lebih besar daripada murkanya. Itu ada keterangan. Tapi kalau mana yang lebih kuat, Maha Penciptanya Allah atau Maha Perkasanya Allah, tidak ada keterangan. Jadi itu perlu dijawab. Itu perlu dijawab karena tidak ada keterangan. Dan yang penting juga Allah iseng kalau segitu, itu penting oke begitu. Nah, jawabannya nanti kami lain Allah gitu. Jadi jawabannya jawabannya kalau mau dijawab yang gitu mah Bapak salah nanya, jangan nanya ke saya, nanya ke Tuhan. Tapi kalau udah nanya begitu ke Tuhan, Bapak mah bakal masuk neraka. Jadi mending ditanya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Walaupun seolah-olah dengan tidak menjawab kita katakan bahwa kita lemah, logika kita tidak lemah. Karena itu sesuatu yang di luar logika. Kembali ya Pak Yusuf, kalau di luar logika ya memang tidak perlu dijawab ya. Harus pakai dalil, harus pakai dalil, tidak perlu dijawab. Ada dalilnya baru kita jawab, tidak ada dalilnya ya sudah, nggak penting, nggak perlu dijawab. Misalnya gini, Ustaz, kalau Nabi Musa itu bisa memukul laut jadi terbelah, tongkatnya bisa berubah jadi ular. Hari tongkat Nabi Musa teh kayu kayu jati, kayu albasia, kayu waru, kayu jambu. Itu perlu dijawab dan dijelaskan. Dulu pernah saya menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah. Awal mulanya dari Lauhul Mahfuz dibawa oleh malaikat Jibril ke Baitul Izzah, yaitu Baitul Izzah itu adalah markas malaikat di langit pertama. Di langit ke-7 namanya Baitul Ma'mur. Nah terus saya mau nanya, Ustaz dari langit kedua sampai ke-6 naon markas malaikat? Tapi maka acan apa? Keterangan nanti perlu dijawab yang ditanyakan. Kalian gitu. Jadi hal-hal yang tidak dijelaskan itu karena tidak penting. Kita cukup mempelajari apa yang dijelaskan saja dan itu sudah cukup membuat kita selamat gitu. Dan disitulah logika harus berhenti. Berhenti yaitu kita mencukupkan apa yang Allah beritahu supaya Allah ridho kepada kita. Tidak selalu semua harus ditanyakan. Nah, malah saya bisa mengatakan justru orang yang begitu itulah orang yang paling cerdas, orang yang paling logis. Ketika dia bisa memberhentikan logikanya di saat tidak perlu dilanjutkan, itulah orang paling cerdas. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kami sudah didatangi pikiran-pikiran yang aneh. Berarti sudah datang itu. Tapi kalau kalian berhenti maka kalian beriman. Jika kalian berhenti bahwa iman dengan ditanyakan, alhamdulillah, berarti dia beriman gitu. Contohnya apa? Setan akan datang kepadamu. Siapa yang menciptakan kamu? Jawaban kita apa? Jawaban kita Allah. Kemudian siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawaban kita apa? Allah. Nanti setan akan membisiki, siapa yang menciptakan Allah? Maka di mana jawaban kita? Jawaban kita adalah amantu billah.
jawaban kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim eta mah kudu ditanyakeun gitu ya. Terus ada lagi yang psikologis mengatakan begini, segala sesuatu yang ada pasti ada penciptanya. Gitu kan? Mik ayah menciptakan. Kita ada yang menciptakan. Langit dan bumi ada yang menciptakan. Kalau Allah ada enggak? Allah ada ya. Nah, karena Allah ada berarti ada yang menciptakan. Betul apa salah logika itu? Salah ya. Sebab kalau ada logika bahwa segala sesuatu yang ada yang menciptakan, terus ini ada yang menciptakan, pasti ada yang terakhir, yaitu yang pencipta segalanya, dan itu adalah Allah. Dan ini tidak perlu ditanyakan siapa yang mencipta ya, karena segala yang ada ini dialah semua yang mencipta. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah puncaknya gitu. Makanya orang-orang filsafat menyebut Tuhan itu sebagai kausat prima, penyebab segala yang ada dan tidak ada lagi penyebab baginya, karena dialah penyebab segalanya. Tapi itu juga tidak sesuai dengan Asmaul Husna. Tidak boleh juga kita menyebut Allah dengan nama kausat prima. Itu mah orang filsafat aja yang ngomong gitu. Walaupun bagi kita cukup dengan tadi, dengan Al-Ikhlas juga sudah cukup. Allahus Somad, Allah tempat bergantung semua makhluk, itu yang paling tepat mensifati Allah. Makanya kalau sudah ada ayat, sudah ada hadis, kita sebenarnya tidak butuh lagi penjelasan ahli filsafat itu. Kita belajar logika, belajar filsafat itu hanya untuk menundukkan orang-orang yang merasa terlalu logis supaya tunduk kepada dalil gitu Pak Yusuf. Ya, itu gunanya hanya untuk membantah aja logika kamu bukan logis loh karena kamu menolak dalil gitu. Enggak, ini memang pertanyaan paling berat. Ada ibu-ibu silahkan maka. Ustaz, di bulan Ramadan saya melaksanakan sholat tarawih, tidak melaksanakan sholat tahajud. Nah, sama semuanya gitu. Tapi ini adik saya karena artinya itu bahwa justru sholat tarawih itu pengganti sholat malam. Iya betul. Ya. Terus di antara keluarga saya jadi berubah, jadi melaksanakan tahajud. Nah, untuk menjelaskan atau untuk apa dasarnya itu bingung karena saya punya alasannya itu hanya sama dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz ini tentang membaca Al-Quran. Tadi yang disampaikan Ustaz bahwa di bulan Ramadan itu kita target terus sebanyak mungkin. Justru saya ingin melaksanakannya tuh targetnya bukan itu, karena ada yang menjelaskan bahwa tetap kita baca artinya biar paham, bukan targetnya berkali-kali itu. Ya baik. Jadi pertanyaan pertama, apakah tarawih itu menggantikan tahajud? Jawabannya benar, karena hadis Aisyah mengatakan, aku mendapati Rasulullah SAW sholat di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW itu sholat malam qiyamul lail di luar bulan Ramadan ataupun qiyamul Ramadan di bulan Ramadan 11 rakaat saja. Rasul itu sholat berapa? 11 rakaat saja, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Dan itu bukan berarti pembatasan bahwa kalau lebih di 11 jadi itu menang. Bukan berarti itu, hanya Rasul saking panjangnya bacaannya, begitu sholat malam 11 rakaat geus kaburu adzan subuh gitu. Sebenarnya mah eta dimaksud 11 rakaat teh. Hanya di bulan Ramadan nanti pada Isya sehingga lebih panjang sampai subuh. Kalau di luar bulan Ramadan dari tengah malam atau dari 2/3 malam atau dari 1/3 malam terakhir gitu. Itu di surat Al-Muzammil dan ada. Jadi Rasul itu sholat kadang-kadang daripada Isya sampai subuh, itu di bulan Ramadan khususnya. Kalau di luar bulan Ramadan beliau mulai dari tengah malam atau dari 1/3 malam terakhir atau dari 2/3 malam terakhir, berarti juga sebentar setelah Isya sudah keburu bangun. Jadi kalau setelah Isya Rasulullah biasanya tidur lalu bangun langsung sholat sampai subuh gitu. Itu kita mana cuma beda dikit dengan Rasul ya. Bedanya cuma dikit. Kalau Rasul mah sedikit tidur, kita mah sedikit tidur. Kalau Rasul mah sedikit makan, kita mah sedikit makan. Bedanya cuma sedikit kan. Jadi 11 rakaat itu bukan pembatasan, boleh lebih dari 11. Hanya dalam satu malam hanya boleh 1 kali witir, tidak boleh 2 kali. Dan witir itu sebaiknya ditempatkan terakhir. Jadi pada dasarnya kalau mau sholat tarawih dan ditambah sholat tahajud
tahajud, nanti witirnya pada waktu tahajud. Tetapi karena kita sudah witir di masjid, maka tidak perlu lagi sholat malam dan tidak perlu lagi witir di akhir malam. Bahkan hadis mengatakan man sholat ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu sholatal lailah. Siapa yang sholat berjamaah di masjid bersama imam sampai imam salam, dia dicatat sudah sholat sepanjang malam. Pahalanya sudah sama dengan sholat terus-terusan. Ini berlaku untuk sholat isya, berlaku juga untuk sholat tarawih. Jadi bapak-bapak, namun sholat isya berjamaah itu sama dengan sudah sholat sepanjang malam. Walaupun nanti boleh tahajud lagi, tapi pahalanya sudah sama dengan sholat sepanjang malam. Kalau nanti Ramadan kan imamnya baru selesai setelah witir kan, berarti kita selesai tarawih di masjid itu sama dengan sudah sholat sepanjang malam. Bukan berarti tidak boleh mau tahajud lagi, boleh, cuma tidak boleh ada witirnya, gitu kan. Tetapi jangan oke, orang harus menang pahala sholat semalaman, saya sana pakai ibadah mulai. Ibadah misalnya niatkan sahur, ibadah misalnya baca Quran, ibadah misalnya nyenengkan suami. Kemana bulan Ramadan nyenengkan suami ibadah? Ini yang saya belum tahu sekarang. Jadi banyak ibadah lain gitu. Jadi namun ibu-ibu geus tarawih di masjid di luar, terus di rumah masih tahajud, asa karunya keluargana saya mah. Ya, karunya irahnya ke sahur. Irah ngahibur suamina gitu kan. Asa karunya keluargana lalu geus di masjid tarawih, kemudian imam tahajud kana ibu-ibuna gitu. Bisa ke atas enggak ya bapak-bapak ke atas? Yang kedua soal baca Al-Quran. Kenapa Ramadan baru baca terjemahan? Nanti ayeuna baca terjemahan mah supaya pas Ramadan kita bisa menghayati tanpa harus baca terjemah. Jadi yang dimaksud baca Al-Quran banyak-banyak itu bukan berarti tidak ngerti artinya, tapi bacalah di bulan Ramadan banyak-banyak setelah kita mengerti artinya sebelum Ramadan, di luar Ramadan gitu. Tapi dalam Ramadan paling baik, nah itulah kedul berarti diajar arti nama sebelum Ramadan gitu, supaya pas maca oke, kalaupun cepat-cepat tentu aja kita ngerti arti. Nah itu yang dimaksud banyak-banyak membaca. Jadi salah besar orang yang mengatakan kan kita baca harus ngerti artinya, yang diajar ya itu di luar Ramadan biasakan gitu kan, bacanya sambil menghayati artinya. Jadi tetap walaupun kita orang awam, para ulama saja mereka mengutamakan memperbanyak bacaan bulan Ramadan mah. Walaupun karena mereka mengerti bahasa Arab, bacanya balik ngerti memang. Nah kita mengatakan di bulan Ramadan saya ingin menghayati artinya juga telah. Ayeuna lah di bulan Syaban gitu mah. Ke Ramadan tinggal maca bisa ngerti ka hartos enggak Bu? Bisa ngerti kan? Ti ayeuna kan sabulan oge sama dengan Ramadan. Nanti ayeuna bacana dengan artinya kayak di Ramadan mah tinggal beneran gitu. Iya, nanti geus Ramadan mah ulah. Da geus biasa teh. Geus biasa teh. Kan di luar Ramadan 11 bulan deui kitu. Maca dengan artinya supaya pas Ramadan lebih lancar deui. Maca tanpa artinya gitu. Syukur-syukur bisa belajar bahasa Arab. Jadi tetap perbanyak bacaan, itu yang terbaik, itu yang dicontohkan Rasulullah SAW, itu yang dicontohkan oleh para sahabat, itu yang dicontohkan oleh para ulama besar. Contohnya Imam Syafi'i tadi seberapa kali tamat? 60 kali tamat dalam 1 bulan. Walaupun kita juga bingung deh, kumaha cara macana. Ada orang ngomong maca terus-terusan. Ada teman saya ya, maca terus-terusan Al-Quran sampai hayang tamat gara-gara manehna teh putus cinta. Dia tamat, yuk terus-terusan 11 jam, kamu bisa tamat 11 jam. Satu kali baca tapi kan tamat 11 jam. 11 jam, tapi macana baca-baca 11 jam. Berarti kalau Imam Syafi'i 60 kali, berarti sehari 2 kali 11 jam 22 jam, tinggal punya 2 jam. Coba jam sholat, jam makan, tinggal punya 2, berarti tidak tidur berenang. Tapi mungkin ada cara lain para ulama mah. Mungkin lebih gancang dikurang macana gitu. Ya itu mah kita berbaik sangka aja. Ada riwayat seperti itu, mudah-mudahan benar. Imam Syafi'i 10 kali tamat baca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah ini juga pelajaran buat kita bahwa yang penting itu adalah kuantitas dulu kalau di bulan Ramadan mah. Kuantitas bacaan supaya kita mencintai Al-Quran dulu. Malah dari sekarang kan sudah ada program Odoj ya. Pernah dengar Odoj?
one day one juice. Nah, banyak orang ngilu odot berarti macamnya can bener, tapi ku semangatnya akhirnya dia pengen bacaannya bener ya. Ngerti nggak? Dia hanya mengejar satu juz tapi masalahnya ikhwana salah kene, igomna salah kene, idharna salah kene gitu. Matna masih kacau, makhorijul hurufna masih kacau. Tapi setelah dia ikut odot, akhirnya dia ingin belajar tahsin. Nah, itu kan penting kalau baheula Bu. Kalau sudah banyak nanti kita ingin memperbaiki bacaan. Kalau sudah banyak baca kita ingin mengerti isinya. Itu tahap berikutnya. Tahap berikutnya ya. So kayaknya menurut Ibu mana yang lebih penting? Baca sambil baca artinya atau baca sambil meneruskan bacaan anak? Mana yang lebih penting? Meneruskan bacaan anak heula kan? Baru kita baca artinya. Namun bacaan anak lebih salah kayaknya ya. Alif lam mim itu 30 kebaikan, namun benar bacana. Mau dibaca alif lam mim mau jadi pahala. Kudu ayat alif lam mim. Nah, di situ ayat guna, ayat naon kudu asup teh karek beunang 30 pahala gitu. Karena pahala itu dengan membaca saja sudah dapat pahala asal benar bacaannya. Cobalah mungkin ada program tahsin ya di masjid ini juga sudah ada. Alhamdulillah dengan mendatang sok era sehingga kita ya mudah-mudahan Allah membuat kita cinta kepada Al-Quran. Allah membuat kita menyambut bulan Ramadan dengan sepenuhnya kita memperhatikan Al-Quran dan meningkatkan iman dan takwa dengan amalan-amalan yang sebaik-baiknya. Allahumma sallimna di Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallahu minna wa taqabbala rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin amin.